Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Rizky Fadila dari kelas 4D Prodi PGSD dengan NIM 124. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang berjudul siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, di mana materi ini menekankan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan, yang artinya kegiatan belajar tidak hanya sekedar penyampaian materi oleh guru, tetapi melibatkan serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan membentuk sebuah siklus. Nah, siklus ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran benar-benar mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang pertama ada analisis peserta didik, di mana langkah pertama yang perlu dilakukan oleh guru adalah memahami siapa siswanya. Guru harus mengetahui kemampuan awal siswa, cara belajar yang mereka sukai, kesulitan atau kebutuhan khusus. Hal ini penting karena setiap siswa itu berbeda. Kalau guru tidak memahami kondisi siswa, pembelajaran bisa jadi tidak tepat sasaran. Misalnya, ada siswa yang belum paham dasar, tetapi materi sudah terlalu sulit. Nah, dengan analisis ini, pembelajaran jadi lebih sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak asal mengajar. Dan selanjutnya ada menentukan tujuan pembelajaran. Setelah memahami siswa, guru itu menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan ini menjadi arah utama selama proses belajar. Dan tujuan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang sikap. Misalnya itu tanggung jawab, kerjasama, dan keterampilan, misalnya itu seperti praktik atau membuat sesuatu. Kalau tujuan jelas, guru jadi lebih mudah untuk menentukan cara mengajar, dan siswa juga tahu apa yang harus dicapai. Dan yang selanjutnya, memilih metode, media, dan bahan. Jadi di tahap ini, guru mulai merancang bagaimana pembelajaran akan dilakukan. Misalnya metode, diskusi, tanya jawab, atau proyek. Media, video, gambar, alat peraga, ada bahan, buku, modul, atau LKS. Nah, pemilihan ini harus disesuaikan dengan tujuan dan kondisi siswa. Kalau tepat, pembelajaran akan terasa lebih menarik, tidak membosankan, dan mudah dipahami. Dan selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran, di mana tahap ini saat pembelajaran berlangsung di kelas, guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengatur kegiatan siswa, membimbing dan memberi arahan, menjaga suasana kelas tetap kondusif. Jadi media dan metode yang sudah dipilih harus digunakan dengan baik supaya benar-benar membantu siswa memahami materi, bukan sekedar pelengkap saja. Yang kelima itu ada keterlibatan siswa atau aktif belajar. Pembelajaran yang baik itu siswa harus aktif, bukan hanya diam saja. Siswa bisa dilibatkan melalui diskusi kelompok, bertanya dan menjawab, presentasi, atau praktik langsung. Nah, dengan aktif, siswa akan lebih mudah memahami materi, berpikir kritis, dan lebih percaya diri. Selain itu, pembelajaran juga itu lebih menjadi hidup dan tidak membosankan. Yang selanjutnya ada evaluasi dan perbaikan, di mana tahap ini adalah tahap terakhir evaluasi atau evaluasi. Guru itu melihat apakah siswa sudah paham, apakah tujuan pembelajaran tercapai, apa yang perlu diperbaiki. Dari hasil ini, guru bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya, yang membuat pembelajaran menjadi proses yang terus berkembang dan tidak berhenti di satu tahap saja. Kesimpulannya itu, siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran itu menunjukkan bahwa pembelajaran adalah proses yang terstruktur dan berkelanjutan, dan setiap tahap saling berhubungan, mulai dari memahami siswa, menentukan tujuan, merancang pembelajaran, melaksanakan, hingga mengevaluasi. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai perancang dan evaluator. Jika semua tahap dilakukan dengan baik, maka pembelajaran akan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan siswa, dan hasil belajar juga akan lebih maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.